Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idrisa Fitri, NIM 1237042021, kelas 3F Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kontrak konstruksi jangka panjang. Apa itu kontrak konstruksi jangka panjang? Kontrak konstruksi jangka panjang adalah kontrak yang dibuat untuk proyek konstruksi yang memakan waktu lama, seperti pembangunan gedung, jembatan, atau kilang minyak. Ada dua jenis kontrak. Yang pertama, kontrak harga tetap. Kontrak harga tetap adalah di mana kontrak setuju untuk menyelesaikan proyek dengan harga tetap yang disepakati. Yang kedua, kontrak biaya plus. Ialah kontrak yang dibayar berdasarkan biaya yang dikeluarkan ditambah dengan persentase keuntungan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dana beban kontrak. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dilakukan dengan memperhatikan apakah hasil dari kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu sebagai berikut. Metode yang pertama ialah metode presentasi penyelesaian, yang perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba di setiap periodenya berdasarkan tahap. Penyelesaian kontrak yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Dengan demikian, pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat didistribusikan menurut menyelesaikan pekerjaannya secara profesional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode. Yang kedua yaitu metode biaya terpulih. Dalam beberapa kondisi, ketika metode presentasi menyelesaikan tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang waktu tersebut. Diperkirakan dapat diterpulihkan. Ketika semua biaya telah diakui, maka laba baru dapat diakui. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi dalam satu akun, yaitu pekerjaan dalam proses, dengan mengakumulasi penagihan termin dalam akun kontrak, yaitu termin. Perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal dan jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut dapat mengalir perusahaan. Yang ketiga, kontrak menyelesaikan kontrak dan tahapan penyelesaian kontrak pada akhir dapat diukur secara yang kontrak yang dapat didistribusikan pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara adil sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Perhitungan persentase seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa menurut PSAK 23 revisi 2010, pendapatan tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai cara. Perusahaan menggunakan dasar yang andal dalam mengukur pekerjaan yang dilakukan tergantung dari sifat kontraknya. Dasar yang dapat digunakan yaitu: pertama, proporsi biaya kontrak yang terjadi dibandingkan estimasi total kontrak. Yang kedua, hasil survei pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, penyelesaian berdasarkan proporsi visi dan pekerjaan kontrak. Salah satu dasar penentuan yang paling populer untuk digunakan yaitu berdasarkan proporsi biaya yang timbul atau cost to cost basis. Caranya adalah persentase penyelesaian pekerjaan kontrak dihitung berdasarkan rasio antara akumulasi biaya yang terjadi dengan total estimasi biaya terakhir untuk penyelesaian kontrak.
menjadi dasar